Halo Mamsi Rumah, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Mama Selo. Nah, seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, di kesempatan kali ini saya akan berbagi resep bakpia teflon yang tentunya menggunakan bahan yang sangat simpel dan cara yang sangat mudah. Walaupun begitu, bakpia ini tuh sangat enak dan gak jauh beda rasanya seperti bakpia dari kota asalnya. Nah, apa aja bahannya dan gimana caranya? Yuk simak terus videonya. Untuk melihat resep lebih lengkap, Mams bisa lihat di deskripsi ya. Dan apabila menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan resep dan cara memasak secara gratis. Langkah pertama, di sini akan saya bikin terlebih dahulu ya Mams isiannya. Jadi bahan-bahannya ada kacang hijau kupas 150 gram yang sudah saya rendam selama kurang lebih 3 jam dan saya kukus selama 20 menit atau hingga matang. Nah, kemudian ada juga gula pasir 75 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Kemudian ada air secukupnya nanti untuk membantu ketika menghaluskan kacang hijaunya. Dan ada juga minyak goreng 2 sendok makan. Dan sedikit garam. Nah, langsung aja akan saya haluskan terlebih dahulu kacang hijaunya. Mams juga bisa ya menghaluskan dengan cara manual seperti ditumbuk. Nah, ini akan saya blender dan ditambahkan dengan air. Dan setelah kacang hijaunya halus, langsung aja masukkan ke dalam wajan. Kemudian masukkan juga gula pasir dan sedikit garam. Masak dengan api kecil dan jangan lupa terus diaduk ya Mams biar nggak gosong. Masak terus hingga kadar airnya berkurang. Dengan tujuan nanti bakpianya biar nggak gampang basi. Nah, terus diaduk hingga bisa dipulung seperti ini dan dinginkan. Nah, selagi menunggu dingin, yuk bikin bahan kulitnya. Di sini ada tepung terigu serbaguna 125 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Kemudian ada juga gula bubuk 25 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Kemudian ada margarin 25 gram atau setara dengan 1 sendok makan munjung. Kemudian ada juga minyak goreng 25 ml atau setara dengan 2 sendok makan. Kemudian ada air 50 ml atau setara dengan 5 sendok makan. Nah, langsung aja siapkan wadah, kemudian masukkan semua bahan-bahannya seperti tepung terigu, gula bubuk. Nah, di sini sangat disarankan banget ya Mams menggunakan gula bubuk, jadi jangan menggunakan gula pasir. Nanti dia susah melarut. Lalu masukkan juga margarin. Dan minyak goreng. Dan masukkan airnya bertahap ya Mams. Jadi saya masukin airnya bertahap 3 kali. Dan langsung aja diuleni menggunakan tangan. Dan masukkan lagi air. Uleni semua bahan kulit A hingga tercampur dan bisa dipulung seperti ini. Nah, setelah itu simpan dalam wadah tertutup. Nah, dan langsung aja kita juga bikin bahan kulit B. Ada tepung terigu serbaguna atau segitiga biru 50 gram atau setara dengan 2 sendok makan.
Kemudian ada juga margarin 25 gram atau setara dengan 1 sendok makan munjung. Kemudian ada minyak goreng 1 sendok makan. Nah, langsung aja masukkan semua bahan dalam wadah seperti tepung terigu, margarin, dan juga minyak goreng. Langsung aja uleni menggunakan tangan. Untuk bahan B ini tanpa gula dan tanpa air ya moms. Nah, uleni terus hingga semua bahan tercampur dan bisa dipulung seperti ini. Nah, ini nih moms hasilnya. Ini tadi kulit A dan ini kulit B. Masing-masing akan saya bagi menjadi 10 bagian. Apabila moms menginginkan bakpia yang berukuran kecil, moms bisa membaginya menjadi 15 bagian atau sesuai selera aja. Nah, setelah semua bahan A terbagi menjadi 10, di sini bahan B juga akan saya bagi menjadi 10. Nah, langkah selanjutnya ambil bahan A, kemudian pipihkan dan masukkan bahan B ke dalam bahan A. Kemudian bulat-bulatkan, lakukan hingga selesai. Dan ini tadi isian kacang hijau yang udah dingin. Langsung aja akan saya bagi juga menjadi 10 bagian. Moms bisa mengoles-ngolesi tangan terlebih dahulu menggunakan minyak goreng atau menggunakan margarin ya, agar nggak lengket ketika membagi bahan isian. Agak ditekan aja biar dia padat dan nggak ambyar. Nah, setelah semuanya udah terbagi, ambil bahan kulit, kemudian gilas. Nggak perlu sampai tipis ya moms, asal pipih aja. Dan bisa untuk membungkus bahan isian. Nah, kemudian ambil bahan isian, isi dalam bahan kulit. Nah, kemudian dibungkus. Untuk merekatkan kulit-kulitnya, moms bisa mencubit-cubitnya ya. Dan usahakan jangan ada yang bocor. Nah, lakukan hingga selesai. Kemudian panaskan teflon yang sudah saya alasi dengan besi tahan panas. Menggunakan api kecil ya moms agar nggak cepet gosong. Nah, setelah teflon panas, masukkan bakpia. Panggang kurang lebih 10 menit atau hingga dia kecoklatan. Nah, setelah kecoklatan, balik bakpia. Nah, setelah semua kecoklatan, siap diangkat. Ini nggak perlu waktu yang lama ya moms, karena bahan isiannya udah matang dan kita hanya perlu mematangkan bagian kulitnya aja. Nah, ini nih moms hasilnya. Permukaannya garing. Langsung aja ya, mau saya belah. Nah, kulitnya tuh renyah banget. Nah, seperti ini dalamnya. Yuk langsung dicobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kulitnya renyah, isiannya enak, manisnya pas, harus cobain.
Moms, insya Allah minggu depan saya akan share resep martabak mini. Jadi yang belum subscribe, pastikan udah subscribe ya. Dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar gak ketinggalan. Dan apabila Moms ada pertanyaan atau saran memasak resep yang lainnya, tulis aja dalam kolom komentar ya. Selamat mencoba, terima kasih, semoga bermanfaat.